Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Shalom buat semua adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya semua adik-adik yang kakak sayangi? Ya, kita bertemu kembali ya dalam kebaktian kita hari ini. Hari apa ya? Iya, hari ini bukan hari Minggu, akan tetapi hari Jumat, Jumat Agung. Ya, adik-adik semua tidak mengurangi sukacita kita ya. Hari ini kita mengikuti ibadahnya masih secara online. Nah, tetap bersemangat ya adik-adik ya. Oke, nah hari Jumat ini kita merayakan yang namanya Jumat Agung. Nah, untuk itu adik-adik semua persiapkan dirinya ya, supaya mengikuti kebaktian sekolah minggunya dengan baik. Nanti juga ada cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Oke, baiklah adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi. Nah, sambil kita nyanyikan dulu lagunya sebelum berdoa, kita nyanyikan lagunya Tanganku ada dua, lima jarinya. Oke, ayo duduk yang tertib, kita mau berdoa. Jadi kita nyanyikan lagunya ya. Ayo semua bernyanyi ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan buat kami semua untuk boleh mengikuti kebaktian Jumat Agung hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, supaya Tuhan kami boleh mengikutinya dengan baik. Nah, Tuhan, saat mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati kami, supaya kami dapat dengar-dengaran dengan baik, dan kami juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tia kepada kami semua. Berkati juga Kak Tia Tuhan Yesus, biarlah Kak Tia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semua, kita akan menyanyikan lagu. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu apa ya? Oke, ayo kita saksikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik,
yang di rumah, tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi ya. Sekarang tiba gilirannya Kak Tia akan menceritakan tentang firman Tuhan kepada adik-adik semua yang di rumah. Sudah siap? Ya, yuk semua duduk yang manis ya adik-adik ya. Kita semua coba mendengarkan yang baik. Baiklah, kali ini tema dari firman Tuhan kita adalah Tuhan menebusku melalui salibnya. Tuhan menebusku melalui salibnya. Yang diambil dari firman Tuhan dari kitab Markus 15 ayat 20b sampai 41. Yaitu tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik yang di rumah yang Kak Tia kasihi, minggu-minggu yang lalu kita sudah dengar cerita tentang firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau ditangkap oleh Yudas dan diserahkan kepada imam-imam besar. Nah, kali ini Kak Tia mau cerita melalui perjalanan Tuhan Yesus bagaimana dia sampai disalibkan. Nah, adik-adik yang di rumah, setelah Tuhan Yesus ditangkap, lalu dibawa ke mahkamah besar untuk diadili, ya. Di sana Tuhan Yesus ditanya di depan orang-orang banyak. Lalu Mahkamah Agung bertanya, "Apakah kamu benar Mesias, anak Allah?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Seperti apa yang engkau katakan? Itu benar." Wah, Mahkamah Agung emosi marah besar. Karena dia menganggap adik-adik, Tuhan Yesus itu bukan ada apa-apanya. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah. Sehingga mereka begitu marah. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Nah, adik-adik, di sini ada gambar rumah besar sekali. Adik-adik bisa lihat ya, ada gambar rumah besar sekali. Kak Tia, itu rumah siapa ya? Oh, itulah rumah Pontius Pilatus, adik-adik. Dibawa ke sinilah Tuhan Yesus. Lalu Pontius Pilatus menanyakan kepada Tuhan Yesus. Di atas ya adik-adik ya, di bawah banyak orang, ramai orang juga yang menyaksikan. Ditanya, "Apa salahmu, hai Yesus?" Lalu Tuhan Yesus nggak mau berkata apa-apa. Tuhan Yesus hanya diam saja. Lalu Pontius Pilatus mengatakan kepada orang banyak, apa yang harus dilakukan kepada orang ini? Maksudnya Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu orang-orang banyak mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Wah, jadi Tuhan Yesus akhirnya dibawa ke bawah, dan karena dia mau disalib adik-adik, dia dipasangkan mahkota duri. Adik-adik bisa gambar ya, lihat gambar ya. Bagaimana Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri. Wah, sakit ya adik-adik ya. Tahu duri itu dililitin, dipasang ke kepala Tuhan Yesus. Aduh, sakit sekali adik-adik. Sungguh menderita Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, lalu Tuhan Yesus akan berjalan dari situ menuju ke Bukit Golgota. Perjalanan jauh sekali adik-adik. Taulah bukit adik-adik ya, jalannya bukan rata, dia akan menanjak jauh, namanya Bukit Tengkorak. Lalu Tuhan Yesus pun jalan sambil memikul salib adik-adik. Salibnya itu, tahu salib itu besar adik-adik. Tuhan Yesus berjalan, dia belum minum, dia nggak makan.
Capek adik-adik, sepanjang perjalanan lemes ya adik-adik ya. Dia jalan-jalan memikul salib sampai dia lemes, adik-adik terjatuh di perjalanan adik-adik. Terjatuh, Tuhan Yesus, kasihan ya adik-adik ya, Tuhan Yesus ya. Berat sekali, capek ya adik-adik ya. Rupanya pada saat itu lewatlah Simon dari Kirene. Lalu serdadu mengatakan, "Hai kamu, angkat salib ini, bantu Tuhan Yesus ini." Lalu Simon dari Kirene menggantikan memikul salib. Adik-adik bisa melihat ya, ada gambar Simon dari Kirene menggantikan Tuhan Yesus memikul salib. Jadi Simon inilah yang membawa sampai ke Bukit Golgota adik-adik. Nah, perjalanan begitu capek karena menanjak dan tibalah sampai di Bukit Golgota. Di situ adik-adik, Tuhan Yesus disalib. Disalibkan dan dinaikkan ke atas adik-adik. Ya, dari bukit itu, karena bukit itu sangat tinggi, ada kelihatan di bawahnya itu kota Yerusalem. Nah adik-adik, begitulah cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana perjalanan dia setelah ditangkap, dihakimi, dihukum, dia jalan dan disalibkan. Nah adik-adik, mungkin adik-adik ada yang bertanya ya, Kak Tia, kenapa sih Tuhan Yesus harus disalib? Untuk apa ya? Adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak disalib, kalau Tuhan Yesus tidak melakukan penyaliban itu, maka kita semua akan berdosa. Karena dosa kita yang tidak terampuni, maka Tuhan Yesus yang datang dari surga ke bumi untuk disalibkan, untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, menghapus itu apa ya? Mungkin adik-adik bingung ya apa? Kalau adik-adik misalnya menulis sesuatu di kertas pakai pensil atau pakai kapur di papan tulis, ya itu kotor ya, dibersihin bagaimana? Dilap atau dihapus. Begitulah dosa kita adik-adik. Sehingga kita menjadi bersih dan kudus kembali. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan semua kesalahan kita di atas kayu salib. Nah adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus begitu baik sama kita. Dengan menderita dia melakukan semua itu. Nah apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan Yesus? Ayo adik-adik di rumah, ayo gimana ya? Kita harus rajin berdoa ya. Rajin yang bisa membaca Alkitab. Rajin beribadah walaupun online ya adik-adik. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya ceritanya. Minggu depan kita akan cerita kembali. Ya, sampai di sini adik-adik. Kita akan mendengar satu pujian ya. Yuk kita dengar sama-sama. 1, 2, 3, yes. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita sudah mendekati akhir dari ibadah kita. Tadi Kak Tini duduk di situ sama-sama dengan adik-adik semua. Senang ya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Semua sudah siap persembahannya? Sudah?
Kak Tini juga sudah siap nih persembahannya karena Kak Tini ada di gereja. Kak Tini memakai amplop. Ya, nanti mama papa akan memberikan persembahan yang sudah terkumpul dibawa ke gereja setiap hari kerja, atau saat ini juga mama papa bisa melalui QRIS yang ada di layar. Terima kasih mama, terima kasih papa. Sudah? Oh, persembahannya kok digulung-gulung. Persembahannya dibuka lebar seperti ini. Nanti kalau digulung-gulung, nanti persembahannya uangnya jadi keriting keluar dari salon. Ya, sekarang persembahan ya. Aku bawa, ya, aku bawa dan berikan persembahanku. Kita masukkan semuanya. Bagi Tuhan, juru selamatku. Jadi persembahan ini kita berikan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita sudah selesai semua, ya. Kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi sama-sama. Persembahan kami. Dari siapa? Anugerah Tuhan, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekalian kita berdoa. Kita akan menutup ibadah kita. Setelah berdoa, kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Yuk, lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami akan selesai ibadah. Tuhan, kami sudah membawa persembahan, walaupun kami masih kecil, kami menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Begitu juga kami semua dalam keadaan sehat. Kami senang Tuhan Yesus, walaupun kami ibadah dari rumah masing-masing, kami sekarang akan mengakhiri dalam sukacita. Kami akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama ya, kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Tuhan, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi. Kalau keluar masih tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Nah, sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.